Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Marta Dinata MPD selaku pembimbing 1. Yang terhormat Dr. Handes Herman Tarigan MPD selaku pembimbing 2. Dan yang terhormat Dr. Rahmat Hermawan MK selaku pembahas. Perkenankan saya Bayu Nugroho dengan NPM 1413051020 untuk mempresentasikan seminar hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Model Video Terhadap Keterampilan Gerakan Guling Belakang pada Siswa Kelas 3 SD Negeri 1 Raja Basaraya. Abstrak, masalah penelitian ini adalah mengetahui pengaruh model video terhadap keterampilan senam lantai gerakan guling belakang pada siswa kelas 3 SD Negeri 1 Raja Basaraya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen dengan populasi berjumlah 90 orang. Sedangkan sampel yang digunakan adalah 60 orang dengan menggunakan teknik random sampling. Selanjutnya data diolah dan dianalisis dengan uji T. Kemudian hasil penelitian adalah adanya pengaruh model video terhadap peningkatan keterampilan gerak dasar guling belakang pada siswa kelas 3 SD Negeri 1 Raja Basaraya, Kota Bandar Lampung. Daftar isi: Bab 1 pendahuluan, Bab 2 tinjauan pustaka, Bab 3 metodologi penelitian, Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, Bab 5 kesimpulan dan saran. Termasuk Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Salah satu masalah utama dalam penjaskes Indonesia dewasa ini ialah belum efektifnya pengajaran penjaskes di sekolah-sekolah disebabkan kurangnya sarana dan prasarana. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kualitas hasil belajar yang didapat. Hal ini terlihat dari siswa-siswi kelas 3 SD Negeri 1 Raja Basaraya, terutama pada materi senam lantai guling belakang. Adapun masalah-masalah yang ditimbulkan. Yang pertama, kedua tangan yang bertumpu tidak tepat. Tumpuan tangan tidak kuat. Yang ketiga, saat gerakan berguling ke belakang menggunakan kedua tangan tidak ikut menolak. Itulah beberapa kesalahan yang sering dilakukan. Kemudian, identifikasi masalah. Yang pertama, rendahnya tingkat penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran yang tidak kreatif dan inovatif. 2. Kurangnya motivasi siswa. 3. Pemanfaatan media yang masih kurang. Kemudian, atas latar belakang itulah peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian eksperimen tentang pengaruh model video terhadap keterampilan gerakan guling belakang pada siswa kelas 3 SD Negeri 1 Raja Basaraya. Rumusan masalah: apakah ada pengaruh video terhadap keterampilan guling belakang kelompok eksperimen pada siswa kelas 3 SD Negeri 1 Raja Basaraya? Kemudian batasan masalah. Pertama, populasi dalam penelitian ini adalah siswa dan siswi kelas 3 SD Negeri 1 Raja Basaraya. Penelitian ini difokuskan pada pengaruh model video pada siswa-siswi kelas 3 SD Negeri 1 Raja Basaraya. Metode yang digunakan adalah penelitian eksperimen. Kemudian variabel bebas dalam penelitian ini adalah model video, sedangkan variabel terikatnya adalah keterampilan guling belakang. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh pada kelompok eksperimen terhadap keterampilan gerakan guling belakang pada siswa kelas 3 SD Negeri 1 Raja Basaraya. Kemudian adapun manfaat penelitian yang pertama yaitu bagi peserta didik menggunakan media video siswa dapat menjadi lebih tertarik dan mudah untuk dipelajari. Yang kedua, bagi guru penjaskes sebagai bahan masukan dalam mengajar menggunakan media guna meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, bagi program studi sebagai informasi acuan bagi pihak yang ingin melaksanakan penelitian yang sejenis. Ruang lingkup penelitian. 1. Tempat yang digunakan yaitu kelas dan lapangan terbuka SD Negeri 1 Raja Basaraya. Objek penelitian yaitu pengaruh model video terhadap keterampilan senam lantai gerakan guling belakang pada siswa kelas 3 SD Negeri 1 Raja Basaraya. Subjeknya yaitu siswa kelas 3 SD Negeri 1 Raja Basaraya. Bab 2 tinjauan pustaka. Langsung kita ada isinya hakikat pendidikan jasmani, manfaat pendidikan jasmani, tujuan pendidikan jasmani, makna pengembangan kebugaran pada pendidikan jasmani di sekolah, hakikat bermain,
Hakikat belajar mengajar, ciri belajar dan pembelajaran, motorik, hakikat senam lantai, pentingnya senam lantai, ciri dan kaidah senam lantai. Ini termasuk tinjauan pustaka yang penting yang harus ada sebagai tinjauan ataupun landasan dalam skripsi saya. Langsung lengkap ke model video. Video adalah suatu bentuk gambar bergerak yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan dengan tujuan untuk meringankan dan mempermudah dalam melakukan suatu kegiatan, seperti melakukan guling belakang. Video berfungsi satu, melatih ketangkasan motoris, itu bersifat seperti gerakan menari atau melakukan suatu gerakan. Yang kedua, melatih ketangkasan mental seperti berhitung. Kemudian adapun kekurangan dan kelebihan video. Kelebihan yang pertama adalah dapat melihat rangkaian gerak yang benar berulang-ulang. 2. Siswa sudah siap untuk menggunakan keterampilan karena hal tersebut telah menjadi kebiasaan. Jadi sesuatu yang menjadi kebiasaan seperti guling depan, guling belakang menjadi kebiasaan itu dapat mempermudah siswa. Apalagi dengan melihat video tersebut. Kekurangannya adalah pertama, siswa cenderung belajar mekanik. Dengan belajar mekanik, melihat layar monitor terus membuat siswa menjadi cepat bosan. Kedua, verbalisme. Verbalisme yaitu mereka tahu kata tapi tidak tahu artinya. Kemudian adapun keterampilan guling belakang. Guling belakang adalah gerakan guling di lantai ke arah belakang menurut Utomo dan Suwandi 2008. Sedangkan menurut Adi Suyanto Biaswaro AK 2009, berguling adalah aktivitas gerak tubuh dengan membulatkan badan sedemikian rupa hingga berguling ke arah sisi yang lain. Jadi dapat disimpulkan, guling belakang adalah gerakan berguling di lantai ke arah belakang yang dilapisi matras dengan menggunakan teknik-teknik yang sempurna. Kemudian tata cara gerakan guling belakang. Yang pertama, diawali dengan posisi berdiri tegak lurus dengan kedua tangan lurus ke atas dan pandangan menatap ke depan. Seperti ini gambarnya. Kemudian yang kedua, bersiap menjatuhkan badan dengan tungkai tegak lurus, badan condong ke depan dengan kedua lengan lurus bersiap menyentuh matras. Seperti ini. Yang ketiga, tungkai lurus bagian pantat menyentuh matras dengan badan sedikit condong ke depan dan bersiap mengguling ke belakang. Kemudian yang keempat, saat mengguling, posisi tengkuk leher dan kepala sejajar menempel matras dan telapak tangan menempel matras dengan posisi kaki tegak lurus. 5. Diakhiri dengan posisi berdiri tegak lurus kembali dengan kedua tangan lurus ke atas dan pandangan menatap ke depan, seperti posisi semula saat melakukan gerakan guling belakang berdiri. Latihan pembentukan. Latihan pembentukan yang pertama yaitu ada keseimbangan. Keseimbangan ini digunakan adalah untuk melatih keseimbangan ketika akan melakukan gerakan guling belakang pada posisi jongkok. Yang kedua, ketika sudah jongkok, maka badan akan melakukan jatuhan badan ke belakang. Bisa lihat pada gambar 2. Setelah itu akan melakukan gerakan guling ke belakang. Jadi yang pertama untuk membentukkan latihan itu ada keseimbangan, yang kedua jongkok dengan jatuhan badan, yang ketiga mengguling ke belakang. Ketiga hal ini adalah merupakan salah satu treatment selain video, melihat video bergerak. Juga ini menjadi pembentukan bagi siswa-siswi yang mendapat treatment. Ini mari kita saksikan video dan latihan pembentukan. Guling belakang. Pertama, badan tegap dan kaki rapat. Kedua tangan diangkat ke atas, lalu lengan atas menempel telinga. Kedua tangan diayunkan ke belakang. Posisi badan duduk dengan tekanan tungkai bawah terlebih dahulu sampai pantat. Posisi tangan berada di samping paha kanan dan kiri menempel matras. Kedua kaki ditarik lurus ke belakang diikuti dengan tangan. Tangan berada di samping telinga, dagu ditempelkan dada kemudian guling ke belakang. Yang seperti ini gerakannya. Posisi jongkok, kedua tangan memegang kedua kaki.
Kemudian berdiri tegap. Ya, ini ada video lagi. Seperti ini. Ya, posisi kembali berdiri dan tangan di atas. Berdiri lagi dan tangan di atas, diluruskan. Ya, kembali. Baik. Ya, benar. Nah, gerakannya seperti itu. Nah, adapun pembentukannya itu yaitu yang pertama keseimbangan tadi. Setelah video ada gambar pembentukan keseimbangan. Yang pertama bentuknya seperti ini gambarnya. Kemudian yang kedua jongkok terhadap jatuhan badan, seperti ini gambarnya. Ini latihan pembentukan yang kedua. Kemudian yang ketiga itu mengguling ke belakang. Ini seperti ini gambarnya. Oke, baik. Video dan latihan bentuknya sudah. Kemudian penelitian relevan media audiovisual akuatik untuk menekan kualitas pembelajaran oleh Hermawan Susanto. Yang kedua, pengaruh penggunaan media gambar OHP terhadap prestasi belajar keterampilan servis tangan bawah bola voli oleh Antonio Susanto, Jakarta, Maret 2002. 3. Pengaruh penggunaan media visual dan audiovisual terhadap keterampilan gerak dasar ala shoot bola basket pada siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Gedong Tatan oleh Masita Alfi Mutia, Unila 2016. Kemudian kerangka pikir bisa dilihat pada kondisi awal guru kurang kreatif, inovatif dalam proses pembelajaran Penjaskes hingga menjadi yang pertama siswa kesulitan dalam mengikuti pelajaran senam lantai, materi guling belakang dan depan. B. Yang kedua, kurangnya minat siswa dalam melaksanakan pembelajaran guling belakang. Ketiga, kurangnya efektif media yang digunakan guru dalam pembelajaran. Kemudian dari kondisi awal timbullah tindakan, yaitu menerapkan model pembelajaran dengan video pembelajaran, yaitu guru dan peneliti menggunakan video media audiovisual atau video agar siswa mampu meningkatkan keterampilan guling belakang. Kondisi akhirnya adalah melalui penerapan model bantu video ini dapat meningkatkan partisipasi dan keterampilan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran keterampilan guling belakang. Hipotesis. HO tidak terdapat pengaruh audiovisual terhadap keterampilan gerak dasar guling belakang pada siswa kelas 3 SD Negeri 1 Raja Basaraya. H1 terdapat pengaruh audiovisual terhadap keterampilan gerak dasar guling belakang pada siswa kelas 3 SD Negeri 1 Raja Basaraya. Kemudian bab 3, metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukan dengan memberikan perlakuan kepada kelompok eksperimen dan menyediakan kelompok kontrol sebagai pembanding. Metode ini digunakan atas dasar pertimbangan bahwa sifat penelitian eksperimental yaitu mencoba sesuatu untuk mengetahui atau akibat dari suatu perlakuan. Yang kemudian yang B ada variabel penelitian. Ada dua, yaitu variabel bebas X atau variabel terikat Y. Variabel bebasnya adalah penggunaan video itu sendiri. Kemudian variabel terikat Y adalah kemampuan gerak dasar guling belakang. Kemudian ada desain penelitian. Bagian dari desain penelitian tersebut adalah sebagai berikut: kelompok eksperimen melakukan tes awal, kemudian perlakuan, kemudian tes akhir. Sedangkan kelompok kontrol melakukan tes awal, tidak ada perlakuan, dan melakukan tes akhir. Kemudian ada pun rancangan desain penelitian yang akan dilakukan, yaitu kemudian pertama random, pretest, OP ordinal pairing memakai sistem ranking. Kemudian dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen menjadi 30 orang dan kelompok kontrol menjadi 30 orang. Kemudian kelompok pertama, kelompok eksperimen diberikan perlakuan video, sedangkan kelompok kedua yaitu kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan. Kemudian kedua-duanya diberikan post-test atau tes akhir. Populasi dan sampel. Populasi siswa-siswi kelas 3 berjumlah 90 orang. Untuk sampelnya diambil 60 orang yang X
30 orang dan Y 30 orang. Jadi total sampel 60 orang. Tempat penelitian dilaksanakan di lapangan SD Negeri 1 Raja Basaraya. Pelaksanaan penelitian yaitu eksperimen dilaksanakan 16 kali pertemuan dengan pertemuan awal di pretest dan pertemuan akhir di posttest. Kemudian ada instrumen penelitian. Ini bisa dilihat mulai dari aspek persiapan, ada berdiri, dada, kaki, lutut, lengan, siku lengan, jari, telapak tangan, pandangan, penglihatan. Itu beberapa aspek dan juga ada deskripsinya. Seperti berdiri tegak, dada dibusungkan, kemudian kaki dibuka selebar bahu, lutut tegak lurus, kedua lengan di atas kepala, kedua siku lengan diluruskan, jari-jari tangan dirapatkan, kemudian telapak tangan menghadap ke depan, pandangan lurus ke depan, penglihatan sekitar 4-5 meter ke depan. Untuk pelaksanaan pada badan, bungkuk menyerupai akan jatuhan, kemudian posisinya harus stabil, tidak menyamping, bokong secara perlahan menempel matras diikuti dengan punggung menempel matras, tangan menempel di lantai, kemudian dagu sedekat mungkin dengan lutut saat tungkai menolak ke belakang, tegak lurus menempel matras saat jatuhan, mengguling ke belakang. Untuk tungkai, lurus saat menjatuhkan badan, rapat dan lurus saat badan menempel matras. Tungkai juga harus melakukan dorongan dan tolakan ke belakang. Lurus saat dilemparkan ke belakang, tidak boleh ke kanan, tidak boleh ke kiri. Kemudian menekuk saat mengguling ke belakang. Untuk lengan, kedua lengan di samping tungkai saat akan menjatuhkan badan. Untuk perpindahan lengan pindah dari matras ke samping telinga. Lengan ditekuk berapa sudut, membentuk sudut 60 derajat saat akan menolak. Kemudian tolakan lengan, mendorong atau menolak secara bersamaan. Kemudian kepala, dagu menempel dada saat akan menjatuhkan badan. Sikap akhir badan adalah berdiri tegak, dada dibusungkan, tungkai, kaki dibuka selebar bahu, lutut tegak lurus, lengan, kedua lengan di atas kepala, kedua siku dengan diluruskan, jari-jari tangan dirapatkan, telapak tangan menghadap ke depan. Kepala, pandangan lurus ke depan, penglihatan sekitar 4-5 meter ke depan. Jika semuanya berhasil ataupun terisi, skor benar adalah 40. Teknik analisis data. Setelah data dikumpulkan melalui tindakan di setiap siklusnya, selanjutnya data dianalisis melalui UJT. Sebelum melalui UJT, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat yaitu normalitas memakai uji Lilliefors dan uji homogenitas. Kemudian inilah uji normalitas, ini tabelnya. Variabel kelompok model video L hitung 0,093 dan L tabelnya 0,161. Kesimpulannya berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, kelompok kontrol dengan L hitung 0,085 dan L tabel 0,161, kesimpulannya normal. Kriteria pengujian adalah jika L hitung lebih dari L tabel maka variabel tersebut distribusi normal, sedangkan jika L hitung lebih kecil L tabel maka variabel berdistribusi tidak normal. Tabel uji homogenitas. Bisa kita lihat nomor 1 dan 2, data kelompok model video. F hitungnya terdapat 1,049 dan F tabelnya 1861. Kesimpulannya bersifat homogen. Yang kedua, kelompok kontrol 1,224 sedangkan F tabelnya 1,861. Kesimpulannya homogen. Untuk mengetahui variabel mana saja yang memiliki varian yang sama, maka uji yang dilakukan adalah dengan cara membandingkan varian terbesar dengan varian terkecil dari masing-masing kelompok sehingga diperoleh nilai F hitung. Dengan kriteria uji, jika nilai F hitung lebih besar F table, maka kedua data bersifat homogen atau berasal dari varian yang sama. Ternyata pada hasil tes terdapat F hitung lebih besar, maka kedua varian tersebut homogen. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian. Dalam pengolahan data hasil penelitian berdasarkan hasil tes yang telah dilakukan terhadap keterampilan belajar peserta didik, dilakukan sebuah eksperimen sehingga data yang diperoleh merupakan perbandingan data sebelum dan sesudah perlakuan penggunaan model video serta perbandingan kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Rekapitulasi hasil penelitian guling belakang bisa dilihat. Tes awal dengan
rata-rata 67,41, sedangkan tes akhirnya 77,83. Itu untuk kelompok model video. Sedangkan kelompok kontrol tidak berjauh beda, hanya bertambah sekian 1% dari 67,33 menjadi 68,16. Dengan standar deviasi untuk kelompok model video 10,01, penghitungan hasil menjadi 9,92. Minimumnya 50 sampai 60 dan maksimumnya 85 sampai 92,50. Berbanding terbalik dengan kelompok kontrol dengan tes awal 67,33 dengan tes akhir menjadi 68,16. Dengan standar deviasinya 10,25 menjadi 10,98. Minimumnya 50-50, maksimumnya 85, 87, 50. Hasil penelitian pada kelompok model video. Hasil tes awal pada kelompok model video diperoleh nilai rata-rata keterampilan guling belakang adalah 67,41. Standar deviasi 10,01, skor terendah 50 dan skor tertinggi adalah 85. Pada tes akhir kelompok model video mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu nilai rata-rata keterampilan guling belakang adalah 77,83. Standar deviasi 9,92, skor terendah 60 dan skor tertinggi adalah 92,50. Bisa dilihat pada diagram di bawah ini. Kemudian hasil penelitian pada kelompok kontrol diperoleh nilai rata-rata keterampilan gerakan guling belakang adalah 67,33 dengan standar deviasi 10,25, skor terendahnya yaitu 50 dan skor tertinggi adalah 85. Sedangkan pada tes akhir kelompok kontrol tidak mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu nilai rata-rata keterampilan gerakan guling belakang adalah 68,16. Standar deviasi 10,98, skor terendah 50 dan skor tertinggi adalah 87,50. Nah, kita coba bahas tadi bahwa hasil penelitian pada kelompok model video memiliki pengaruh dari awalnya yaitu 67,41 mendapatkan hasil menjadi 77,83 berbanding dengan kelompok kontrol yang hanya menaikkan sebesar 1% dari 67,33 menjadi 68,16. Perbandingan hasil penelitian pada kelompok model video dan kontrol. Pada tes akhir antar kelompok model video dan kontrol dapat dilihat bahwa hasil perlakuan dengan model video lebih tinggi nilai rata-rata yaitu 77,83 dibanding kelompok kontrol yaitu 68,16. Itu artinya terdapat perbedaan nilai rata-rata antar kelompok model video dan kelompok kontrol terhadap peningkatan keterampilan gerakan guling belakang. Standar deviasi kelompok model video adalah 9,92 dan kelompok kontrol adalah 10,98. Skor terendah kelompok model video adalah 60 dan kelompok kontrol adalah 50. Skor tertinggi kelompok model video adalah 92,5 dan kelompok kontrol adalah 87,5. Kemudian uji hipotesis berdasarkan hasil analisis dapat nilai T hitung adalah 3,576. Tabel distribusi T dicari pada 5% uji dua sisi dengan derajat kebebasan DF dalam kurung DF N-2 atau 60 kurang 2 sama dengan 58 dengan pengujian dua sisi signifikan sama dengan 0,025. Hasil diperoleh untuk T-table sebesar 2,002. Oleh karena nilai T hitung 3,576 lebih kecil dari T-table 2,002, maka akhirnya pada tes terdapat perbedaan keterampilan gerak dasar guling belakang yang signifikan antara kelompok model video dan kontrol. Berdasarkan hasil penelitian pada siswa kelas 3 SD Negeri 1 Raja Basara Kota Bandar Lampung mengenai pengaruh model video terhadap keterampilan senam lantai gerakan guling belakang, sebelum melakukan sampel, diberikan perlakuan berupa treatment, latihan dinding, latihan bersama meneliti, melakukan tes awal pretest, meranking, membagi menjadi dua kelompok dengan menggunakan ordinal pairing untuk menggunakan kelompok model video dan kelompok kontrol. Berdasarkan sudut pandang teori belajar yang dijabarkan pada Gian Pustaka, bahwa peningkatan atau hasil belajar menurut Perali adalah pencapaian bentuk perubahan perilaku yang cenderung menetap dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik dari proses belajar yang dilakukan dalam waktu tertentu, menurut Jihad, Asep, dan Abdul Haris 2009. Jelas bahwa penelitian ini terdapat meningkatkan hasil belajar karena terdapat perubahan perilaku siswa yang dari yang tidak aktif menjadi sedikit aktif. Terbukti rata-rata kemampuan gerak dasar guling belakang yang meningkat secara signifikan dari tes awal ke tes akhir pada kelompok model video. Berdasarkan sudut pandang teori belajar yang dijabarkan pada kajian Pustaka, bahwa peningkatan atau hasil belajar menurut Parali adalah pencapaian bentuk perubahan perilaku yang cenderung menetap dari ranah kognitif,
Ini tadi udah. Berdasarkan relevansi dengan penelitian Hermawan Susanto dan Mas Nita Alfimutia 2011 tentang pengaruh media audiovisual terhadap hasil belajar yang menunjukkan peningkatan yang sangat baik terhadap hasil belajar peserta didik. Sama dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini juga terdapat pengaruh media audiovisual terhadap hasil belajar gerak dasar guling belakang. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Hamdani 2011 bahwasanya media audiovisual merupakan kombinasi audio dan visual atau bias disebut dengan media pendengaran pandang dengar. Audiovisual akan menjadikan penyajian bahan ajar kepada siswa semakin lengkap dan optimal. Selain itu, media ini dalam bas-bas tertentu dapat juga mengartikan peran dan tugas guru. Sebab penyajian materi bias bisa diganti oleh media, dan guru bisa beralih menjadi fasilitator belajar, yaitu memberikan kemudahan bagi siswa untuk belajar. Contoh media visual diantaranya program video atau klarifikasi instruksional dan program slide suara. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan ada kesamaan bahwa penerapan media visual dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam gerakan dasar guling dasar belakang karena siswa dapat fokus untuk memahami gerakan kaki, tangan, kepala, dan badan. Dengan begitu, media audiovisual mempengaruhi pembelajaran gerak dasar guling belakang sehingga hasil belajar gerak dasar guling belakang meningkat secara signifikan. Dan bab 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu ada pengaruh model video terhadap peningkatan keterampilan gerak dasar guling belakang pada siswa kelas 3 SD Negeri 1 Raja Basaraya. Untuk saran, 1. Peneliti lainnya untuk dapat terus-menerus memperbaiki penelitian yang dalam melakukan penelitian selanjutnya. Dalam beberapa penjelasan, misalnya jumlah sampel penelitian yang lebih besar. Yang kedua, waktu penelitian lebih lama. Yang ketiga, menambah variabel bebas sebagai pembanding. Bagi guru, setiap pembelajaran PJOK materi senam lantai pasti ada beberapa anak yang mengalami kesulitan dalam belajar. Sebagai guru PJOK harus membuat solusi agar siswa mudah menguasai suatu teknik yang punya tingkat kesulitan gerak, maka diperlukan bantu berupa media video sebagai salah satu alat agar teknik gerak dasar guling belakang atau teknik senam lantai yang lainnya dapat mudah dikuasai. Dan bagi siswa dapat memperoleh pengalaman baru melalui penerapan media audiovisual yang dapat membantu siswa untuk memahami gerakan kaki, tangan, badan, dan kepala untuk meningkatkan hasil belajar siswa, yaitu teknik guling belakang. Oke, itu saja. Sekian, terima kasih dari saya, Bayu Nugroho. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.